Gimana ada yang mau mana ceritakan? Tapi kayak yang tahu nih cerita yang mana ini. Enggak ini mah yang baru Jar. Oh gitu. Tapi sama yang lama ntar juga bisa sih, Bray. Iya. Nih, dua-duanya gunung lagi. Oke. Disclaimer ya, sebenarnya gue nggak terlalu tahu gitu kan, dan gue nggak terlalu realize that is it true that ghosts even exist in this world? I don't know. Yeah. I don't hesitate that maybe a lot of Indonesian please. Gue nggak bisa bantah ya, sebenarnya banyak orang yang kayak bisa kunti misalnya dikejar pocong or everything emang segitu, gue nggak bisa bantah karena subjektif gitu. But ini yang pertama aja tuh yang paling baru. Mungkin 2 tahun lalu tuh kan COVID ya. Iya. Zaman COVID kan, gue sama teman-teman tuh bukan kaget sih, lebih karena gabut di rumah segala macam. Gue nge-PC lah kan anak-anak jam 1 siang atau jam berapa subuh gitu. Coy, puncak yuk. Kapan Bray? Besok. Waduh, gue nggak ada duit, gue yang cover, gue bilang kayak gitu kan. Iya. For some information, soalnya ke gunung tuh murah banget ya. Jadi 500.000 lu bisa bawa 6 orang, udah fix makan, udah fix alat, tenda, udah gitu udah nyaman. udah aman lah ya. Ya, bensin juga pakai motor Mio biasa juga, satu motor full time bolak-balik Sumedang tuh gampang. And then gue nggak bisa sebutin gunungnya ya sebenarnya, karena for some reason gue takut lah. Tapi ada gunung, suatu gunung lah ya. record dekat Gunung Mega lah, dekat Puntang tuh kan puncaknya Mega. Ini turun dikit, terus ya maybe berapa puluh kilometer atau berapa sekitar 70 kilometeran tuh ada gunung ini gitu. Oke, terus orang karena kita pergi sore ya, otomatis kan kita naik malam ya. Gue tuh start dari Bandung ke gunungnya dia itu jam jam 3 sore. Perjalanan 5 jam. Ya kan? Nyampe sana jam 8. Dan kita istirahat dulu di posnya. Jadi ada posnya gitu dan segala macam, bayar tiket gitu kan. Udah. Mulailah. Di gue sama 3 teman gue ini, gue bertiga, gue berempat, 3 orang dari kita tuh fisiknya well gitu, suka olahraga, suka daki gunung segala macam, udah well pokoknya. Ngedaki gunung 2000 mdpl jalan 5 jam non-stop tuh udah gampang banget gitu untuk gue. Paling istirahat sejam 2 kali lah, itu juga 3 menitan gitu istirahatnya. It's okay gitu. Dan di gunung itu kan ada 5 pos ya. Yeah. Ada 5 pos gitu. Dari pos pertama sampai kedua gue aman. Nah ya temen gue kan bertiga tuh aman. Dari pos 1 sampai 2 tuh gak ada gangguan, kita jalan terus. Nah, terrain gunungnya itu kebetulan bukan buat pendakian sebenarnya. Bukan buat pendakiannya, jadi gini, ada 2 jalur. Pertama jalurnya itu jalur pendakian biasa. Kedua ada jalur buat warga sekitar buat ngangkut-ngangkutin barang hasil panen kan. Nah kita ngikut jalur yang hasil panen ini, soalnya ada bekas ban motor, itu bisa kita jadiin pijakan soalnya kondisinya habis hujan kan kemarin. Tapi emang lebih terjal lah istilahnya gitu. Udah gue lewat sana, ya ada nih. Oke. Teracot. Si gue udah ngomong. Soalnya kan dia nih yang paling gede dari kita. Biasanya. Ganteng ide emang anjing. Ide. Dia ngomong, nanti pas kita pokoknya jangan ada yang nanya ya guys, ini arahnya kemana? Nanya di pos, kenapa? Bentar disesatin. Yang bener nih. Nantangin. Percaya ya kayak gituan, walaupun temen gue udah ada yang meninggal di gunung kan sebenarnya.
ntar gue ceritain nih. Ya. Iya ya udah. Nah ini nih orang ganteng maju. Gue kan bawa alat-alat ya, jadi yang berat-berat tuh kan di gue ya semuanya. Gue jadi logistik lah. Nah. Satu orang pathfinder gitu nyari jalan, satu orang lagi gue yang punya penyakit paru-paru gitu. Nah udah tuh, nah si ini si guys, Pep, ini kiri kanan, ini kiri kanan. Gue udah kesel, gue udah ketawa-tawa tuh di itu kan, tapi selapin segala macam kayak benar. Naik dikit, gue bilang, gue bisik sama si Pep, ini perasaan jalan yang tadi deh. Ya udah ngomong, udah di sini, maju aja, gue maju terus, maju. Nah, jadi kalau di gunung itu jam 2 itu kan biasanya turun duluan. Bukan jam 2 sih sebenarnya, jam 12 itu sebenarnya bisa random tergantung iklim, tapi bisa udah turun dulu, tapi dikit-dikit kan, karena kan baru jam 11. Udah lah gue istirahat segala macam kayak, gue lihat kayak banyak budaya segala macam, terus kita cerita apa. Nanya lagi nih, lu lurus atau kayak gimana? Kan ada satu jalur doang, gue udah mati. Aduh. Lu harus nggak goblok, kan nggak boleh sompral tapi ya udah gue udah diam napas dulu. Oh iya naik pas istirahat berapa kali karena dari pos 2 sampai 5 itu kan agak susah, jadi kita istirahat tuh mungkin ada 30 menit sekali atau 2 kali, mungkin sejam 4 kali kita istirahat karena kita muter lagu segala macam. Saya udah jam 11 lebih, kabutnya makin turun, kita makin nggak percepat. Itu di depan tuh nggak kelihatan apa-apa, nggak kelihatan apa-apanya tuh beneran itu embun semua, kabut semua. Dan teman gue kan nggak ada yang berani ya, maksudnya tuh kayak mungkin ngorbanin gue nggak tahu gitu, tapi Bray cari jalan ke depan. Gue dari paling belakang bawa ada 2 biji sama air 10 liter. Bangsat juga Gue aja. maju paling depan. Puk. Udah hampir masuk jurang tuh. Gue bilang, tak, jurang kiri, tak, lurus kanan segala macam. Istirahat lagi sebentar, sah. Temen gue nggak bilang ke gue pas lagi istirahat itu. Gue baru tahu. Gue dengar kerincingan kayak lagi ada pasar. Kayak lagi ada pasar tuh kan. Gue bilang kayak, mungkin otak gue aja lagi gak nyambung atau kayak gimana, gue capek coba. Masalahnya lu harus jalan santai tapi lu harus cepet-cepet nyari jalan gitu. Iya. Gak kuat. Si Tom gini, lu mau mati di sini katanya. Wah langsung udah ngomong terus saya ke atas gitu. Udah ke atas, makin kedengeran suara itu. Gue cuma diam gitu kayak gak gerak ya, maksud gue gak ngomong gitu kayak gue cari jalan. Nah itu ayo guys sebentar lagi sampai. Bentar lagi sampai. Nah di trek yang kita lewatin dari Batam, temen gue ngomong ada yang naik bentar turun lagi. Hah? Ya jadi naik bentar turun lagi, jadi pas kita udah duduk ada yang naik turun lagi. Jadi ya gitu, ini gue yakin disesaatin karena gue liat makam. Anjing. Dan menurut urban legend di sana kalau misalnya liat makam itu sesat. Oh. Iya. Kita belum pernah nih Jer ke gunung Jer. Nggak mau. Besok sih Jer, kata orangnya kita ke gunung Jer. Aja. Masa puasa ke gunung oke sih Jer. Nah ternyata gue perginya tuh hari Kamis. Jadi malam Jumat, gue nggak tahu ada korelasi apa-apa, tapi kata temen gue ada. Jumat ya? Malam Jumat gue nyampe sana Jumat pagi di puncaknya.
Malam Jumat sih ngeri sih, malam Jumat sih gila sih. Gue nggak tahu ya, soalnya gue paling apa sih gitu ya sih. Itu pertama, gue nyimpan banyak istri yang nggak bisa masalah. Gila sebenarnya. Ini ada juga nih di gunung nih, sorean tuh di gunungnya. Tapi ini pas gue SMP. Ayo lokal. Hmm? Ya tau lah gunung-gunungnya gunung-gunung apalah, pasti tahu yang di sorean. Udah gunung sih bukit sebenarnya. Bangset. Enggak, karena kan di ujung aja, di ujung kaki. Oh di ujung kakinya mana? Tapi itu mah dari awal emang udah bisnis banget tadi dari perginya semua. Kan masih di ujung kakinya gunung lah katanya kalau orang. Kalau yang itu gue sama temen tuh dulu ya di SMP tuh ada gaya ya pencinta alam segala macam. Udah pergi nih ke gunung ini sebelumnya. Wah aja sih kita udah pernah sekali ke sana ya. Dari awal kita pergi ya, dari awal kita start tuh di kosan kumpul. Naik angkot ke naik angkot. Angkot kan ke alun-alun sore kan sekali ya kalau misalnya. Tapi pas di angkotnya supir angkotnya nanya, dan lo tau gak sih supir angkotnya Ih, gue bukan ngeledek orangnya, gue nggak ada ngeledek fisik, tapi aneh gitu. Gak kayak biasanya, gak kayak biasanya. you already see movie right, at least gitu, once in your life gitu. Terus ya ketemu kakek-kakek penjaga makam tuh mukanya kayak gitu kan. Nah, Ini tapi potretnya supir angkot. Udah, ketua kita duduk depan sama gue. Terus ngobrol-ngobrol lah segala macam. Kita mau kesini pak, kita mau kesini, kata si bapaknya. Oh iya hati-hati segala macam. Gue tuh mendengarin sangat loh, karena menurut gue itu ilmu kan. Itu ya dia street smart lah si bapaknya gitu. Ya nanti jangan ngambil ini ya, nanti kamu kalau udah nyampe sana pada binatang. Saran-saran lah, saran. Ya ada apa gitu, jangan kayak gitu. Dan dia berpetua adalah petua intinya adalah jangan pernah mengambil apapun dari gunung, kembalikan ke tempat asalnya. Oke. Jangan pernah sompral juga. Maksud gue adalah sompralnya tuh ya rusak atau kayak gimana, tapi kalau misalnya tangkal kayu kumaneh cokot ke dahar atau nama tanah naon gitu ya, artilah sompralnya gitu. Ya udah kita naik segala macam. Kita running soal gue ngambil beberapa foto, everything, segala macam. Ya gue ngambil foto, gue naik ke gunungnya tuh jujur mungkin itu karena pengalaman kedua itu lebih cepat ya kita naik, kayak rasanya lebih cepat gitu karena cuma ketinggiannya 1000 doang gitu kaki gue puncak gunungnya. Nah pas di puncak gunungnya ini sebenarnya itu kebagi jadi 3 lokasi. Jadi pas lo naik ada rumah itu terrain pertama kayak lokasi pertamanya gitu, terus ada 2 lokasi lagi yang lebih tinggi gitu. Jadi lokasi kedua sama lokasi ketiga tapi jalannya kanan kiri. Jadi ke lokasi kedua tuh ada rumah kecil, enggak rumah sih, itu ada makam kuncennya. Lokasi ketiga itu emang bener puncak gunungnya, jadi lo bisa ngeliat alamnya bebasnya segitunya dari sana. Oke. Kan gue bawa bendera Indonesia, terus kita nyari bambu gitu, kita iketin segala macam, kita taruh di bambu atau kayak kita taruh. Udah kita taruh or everything, gue foto-foto, gue juga tetap ngejaga sikap gue karena itu petua dari masyarakat ya. Karena gue udah yakin banget ini banget, jadi gue gak bisa kompromi kayak gimana gitu ya. Udah, itu lagi
kirain kedua si makam kenceng ini. Udahlah gue kesana. Nah, pas gue lagi foto-foto juga di sana, aku gak ngefoto makamnya ya, tapi katanya pas gue lagi berpaling pandang gue soalnya paling sering ya sama anak-anak tuh. Ya lo tau lah Jar, kalau misalnya gue ngejagain anak-anak kayak gimana. Iya, iya. Paling kalau jadi besok gue lagi moto kanan gitu, moto kiri segala macam, foto langit, temen gue tuh ketawa-tawaan. Ya kayak lucu lah. Nah si ketua gue ini tidur di makam kunceng, tiduran. Hah? Iya, makamnya ditidurin Sama siapa? sama teman gue. Oke. Wah, anjing, bangke sih. Gue nggak nyadar. Gue bahkan tahu itu pas entar gitu, entarnya tuh entar banget. Udah, gue gak mau apa-apa karena ya udah telat gitu, istilahnya forward, ngerti gak sih? Iya. Oke gitu. Kita turun kan, jalur kita dihadang sama ular. Anjing. Ya, dihadang sama ular. Terus temen gue ngomong, "Bray, itu di depan ada ular." Gue belum minus-minus banget coy. Gue lihat itu gak ada ular gitu. Gue lihat lagi Bray gitu. Terus gue lihat gak ada kan. Gak ada. Atau gimana gak ada. Yang lihat tuh yang tidurin tadi. Yang tidurin, yang ngetawain, sama yang nyuruh. Ah, Kayak itu. Ada. Dia sama gue kan gila-gilaan ya. Gue ngomong sama siapa, nge-slide tak gue bilang, gas katanya. Jadi gue lari, loncat, tek langsung kayak posisi di toilet duduk gitu, tapi kan ini turun kan, jadi gue lebih cepet gitu kan. Oh, ya. Seret. Harapan gue gak kena ular, soalnya gue ngeliat ular di mana. Iya. Ya. Oke, tak. Gue bilang ular di mana? Tapi dalam hati gue ngomong gini, soalnya kan ular takut sama getaran dong. Itu ada 11 orang yang datang, otomatis kan ada 22 kaki yang ngehentakin secara bersamaan minimal gitu. iya. Oh kabur mungkin, alasan logis gue kayak gitu. Maybe he ran away or everything, I don't know. Nah kabur set, kita turun ke bawah. Nah di kaki gue, bukan kaki sih sebenarnya. Di kaki bukitnya itu sebenarnya kan ada teras ring, hawa biasa gitu. Terus ada solokan agak gede lah, yang biasanya kalau di si Unyil tuh kan orang-orang anak-anak pada main situ kan, karena airnya bersih kan. Nah sebelumnya di perjalanan kita pertama kita main di sana, karena ketuanya kan sebelumnya bukan dia yang ketua sebelum kita tuh, dia udah pindah kan istilahnya. Tapi lebih make sense, emang gue bilang ini message-nya lebih ketua yang dulu gitu, dulu. Nah udah dia ngomong udahlah gas gitu kan, gue udah keringetan banget gitu misalnya. Enak lah kalau misalnya langsung mandi gitu, misalnya walaupun kulit lo kebakar ya pas pulang-pulang ya. Oke lah. Iya oke lah gitu istilahnya. Lagi gue kan hitungannya orang kota ya, gue jarang banget metal gitu. It's fun for me gitu, apalagi lo low cost juga gitu, kesana kayak win-win situation gitu. Udah gue datang gue bilang yuk guys di sini aja, gue bilang taruh tas segala macam karena gue logistiknya ya. Taruh tas ya, taruh ini ya udah males. Teman gue tuh ada satu orang yang nyarang, entah gue cek ketua gue ini nyarang, Bray ayo kita turun ke bawah. Ini masih yang gunung kan? Iya masih di gunung. Okay. Nah turun ke bawahnya itu turun ke sungai yang gedenya, siapa tahu kan? Turun yang ke sungai gedenya, sungai sangat besar.
Oh iya, iya. Ya, gue di situ udah diem aja kayak gue mikir kayak gini. Bentar, kalau sungai kan atasnya airnya tuh nggak gejolak atau kayak gimana kan berarti dalam ke bawahnya kan. Iya. Ya, Kayak gitu kan. Apalagi nggak kelihatan loh istilahnya kayak bawahnya kayak gimana. It's very dark dong. ya. It obviously dark gitu. Oke, dan gue bilang ke teman-teman gue muter berapa kali lah. Muter-muter gitu, jadi udah mau nyampe ke, udah bukan nyampe ke, udah di jalan ke bawah, kita muter lagi ke sana, ke tempat yang awalnya kita mau berenang di sana. Gue bilang kayak, wah udah di sana aja lah. Tuh kayak gimana? Temen gue nih, Hah? ada teman gue, orang temen gue ngomong lagi nih. Ini kan kita udah beli tali berarti tenang aja aman kok segala macam gini-gini Hmm. ya. Gue bilang lagi beneran, 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 beneran. Iya aman. Terus sisanya tuh kayak part of the group. Oke, ya udah deh. Kan ngikutin suara paling banyak dong harusnya kan. Oke kita turun. Ada bapak-bapak sama ibu-ibu lagi berkebun Jam berapa tuh? sore. Ah. Kayak jam 12-an. Mana itu kayak Ya, lama banget kan naik gunung itu? kan gue dari pagi sampai sore. Oh, oke. Iya, ketemu nih sama dua orang ini, bapak-bapak sama ibu. Gue nanya, Pak, permisi Pak, gue masih ingat kata-katanya Bang. Permisi Pak, kami dari eskul sekolah ini, kami pengen nanya, boleh nggak kita ke bawah? Oh boleh, boleh, boleh. Lewat sini aja deh. Itu translate dari Sunda. Hmm. Udah gue, ya udah gue bilang sama anak-anak, cabut gue bilang. Gas turun ke bawah. Gue noleh bentar ke depan. Terus gue lupa dong, gue belum bilang makasih kan ya. Nah. Itu sepersekian detik doang. Makasih Pak. Nggak ke belakang udah nggak ada siapa-siapa. Gue nggak tahu gue yang realize atau orang yang realize at the end of the day they don't give a fuck, I don't know. Hmm. But in common sense, gue nggak mikir apa-apa waktu itu. Iya. Hmm. Gue turun ke bawah, kita bersih-bersih atau segala macam. Everything runs good, gitu kan? Everything runs fine, everything runs good. Gitu. Until then, teman gue yang satuin itu sendalnya kan baru katanya. Sendal ini ya, sendal gunung gitu. Ke bawah arus satu. Sebelah pasangnya gitu kayak yang kirinya ke bawah. And then gue udah ngomong, udah ikhlasin aja lah, udah ikhlasin. Soalnya kan arus airnya itu nggak terlalu cepat sebenarnya. Di atasnya kita lihat ya, buat benda yang ngembang itu lah lambat ya. Teman gue tuh ngomong, udah lah kata gini udah sampai ya. Temen gue ini yang sendalnya hilang itu yang ke bawah ini gak bisa ntar gue dimarahin sama gue sendal baru bla 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 gitu. Yang menjadi alasan dia gitu. Ketua gue loncat waktu transfer. Kayak ke bawah arus. Awalnya orang-orang ketawain ya. Hmm. Anjing itu dia ke bawah arus anjing sih. Gue manggil-manggil gak panik kan, tapi gue ikut ketawa gitu akhirnya. I mean like, oh maybe everything runs good gitu kan. Oh my god, gitu. Ke bawah arus beneran, gak bisa dipanggil pakai tali atau apa gimana kan ternyata tenggelam beneran. Gimana? Udah ke bawah arus itu bersebelah. Temen gue dua orang ikutin arusnya dia ikut nyemplung juga nih dua orang buat nyari teman gue ini. Ini dari perspektif dua orang doang kan, dari dua orang dulu aja gitu ya. Nah. Dari dua orang, mereka katanya ikutin arus, mereka kebentur batu, badan mereka kegesek batu, dan itu ternyata di bawahnya itu mereka nggak bisa ngeliat apa-apa karena beneran gelap.
Shit, oke. Yang ternyata pas gue baca kondisi geografisnya itu kedalamannya 50 meter ke bawah. Anjing. Gak nemu jar. Itu dari ujung ke ujung. Gak ada yang nemu Hilang dong. sama sekali. Hilang. Temen gue ini ketemu hilang. Gue bilang, gue udah mau loncat juga, tapi gue takut ya. Gue gak bisa sih berenang sepandai mereka kan. Akhirnya gue nenangin diri. Gue bilang ke teman gue, ayo kita cari dari atas. Kita informasiin ke warga-warga. Oke, setiap warga yang datang, setiap warga yang apa, itu gue yang ngomong, Pak, punya teman saya nggak? Teman saya ke bawah arus segala macam gitu. Dengan semua kondisinya, gue cuma bisa berdoa teman gue baik-baik aja gitu. Dan gue tetapin di pikiran gue adalah, oke, my friend must be well. My friend is gonna be alive or everything else gitu. Ya kan? Setiap warga yang ketemu segala macam, setiap warga. Gue nyari bertiga. Kan ada 11 orang ya? Oke. 4 orang nyari. 1 orang. Jadi 4 orang tuh awalnya nyari nih. Nyari lewat atas. 4 orang. 1 orang teman gue yang katanya punya kekuatan mistis. Dia pengen manggil Kodamnya dengan berpura-pura menjadi singa terus-terusan. It's not jokes, but yeah, it's pathetic somehow. Terus-terusan gue bilang, ayo gitu, ayo cari aja. Lu nggak usah kayak gini. Nggak berani, ini cara gue. Oke, fine. Gue 3 orang lagi nyari. 2 orang lewat air, 4 orang lewat. Berarti kan ada 5 orang lagi kan? Ya. 2 orang lagi itu nyari warga juga lewat darat tapi jalurnya beda. Jadi mereka nyarinya ke pemukiman. 3 orang lagi stay di tempat kita sebelumnya. Udah tuh, pas gue bertiga sama teman gue, akhirnya gue bilang, oke, kita bagi tim. Gue bilang, lu susurin daerah sini, gue bakal lebih kayak gitu sendiri gitu. Nggak apa-apa Kak Bray, it's totally fine. Gue maju, gue nyari segala macam aja. Oh kok nggak ada ya segala macam. Akhirnya gue ketemu warga dan kita nge-grouping lagi kan. Akhirnya 2 teman gue ini yang di air ini, mereka udah ke darat gitu, udah nepi lah Kak. Gue nanya gimana, Bray, gue cuma lihat bajunya. Dia bilang, waduh, bajunya. Gue bilang, iya. Kita tuh nyari itu dari ujung ke ujung gak ada yang dapat. Even though teman gue tuh nyari ujung ke ujung sampai hampir ada gap gitu dari sungainya. Langsung airnya tuh langsung tembus ke bawah batu semua. Gak ada yang dapat sampai sana. Sampai sebelum itu tuh gak ada yang nemu gitu teman gue. Gue udah pusing banget, anjing ini kenapa. Gue bilang ini gimana nih. Pikiran paling jauh gue adalah gue akan di DO dari sekolah ini. Duh anjing, gue di DO gimana. Tapi sorry, soalnya kan gue kakak kelas ya. Gue juga harus nanggung adik kelas gue atau kayak gimana gitu. Fuck, ini gimana gue. Udah gue ditenangin sama warga. Akhirnya oke, kita cari bareng-bareng. Warga itu mungkin ada 30 orang, 40 orang, I don't know ya. Datang lah warga. Si warganya ngomong, grup kamu kok berani sekali untuk turun ke bawah. Loh, gue bilang, Pak, berani lah kan ini kawasan umum. Gue bilang kan. Oh enggak deh, semua orang Anjing. di sini pasti ngelarang orang buat turun ke bawah katanya. Tadi 2 tadi siapa? Gue diem kan, bangsat. Yang 2 tadi siapa kan anjing? Ya dong. Iya. Terus diceritain dulu tuh ada aku sama Wawan, 2 orang ini main ke bawah mati juga. Holy shit. Anjing yang merinding tahi. Sat sih. Udah gue nggak tahu apa-apa. Gue ngerti atau gimana, gue udah blind. Gue udah sedingin mungkin nih, soalnya pikiran gue, hati gue tetap kayak udah mati rasa gitu. Gue nggak tahu harus. Tiba-tiba warga naik motor gitu, ngejar gue, berhenti, Dek, udah ketemu teman kamu. Gila, gue udah hampir nangis kalau sama namanya.
udah ketemu pak, oke bawa saya ke sana gitu. Nah gue naik motor tuh Jar sendirian apa berdua sama orang. Gue diam sampai gue desperate gitu ngomong ke si bapaknya, ya pak teman saya masih hidup gak ya, gue desperate banget gitu misalnya. Pandangan gue ke sini bingung banget pandangan. Nyampe ke daerah, kita turun ke bawah dikit kayak ada persawahan gitu, turun ternyata ada jalan lagi ke bawah sedikit gitu. Teman gue bareng sih bapak-bapak lain tadi, temen gue yang turun ke bawah itu ngomong, Bray, kan ada 2 orang temen gue yang nyelam kan tadi kan. Satu orang bareng bapak-bapaknya ternyata udah di bawah, satu orang lagi sebelah di daerah ini Bray. Gue bilang, bukannya lu bilang tadi lu daerah sini gak ada apa-apa? Iya Bray, tadi gak kelihatan. Gue ngomong, goblok gak bisa kelihatan sih di situ. Gue gak tahu Bray, gue gak tahu gini. Anjing nih gimana lu? Turun ke bawah, bapak-bapak ngomong, teman kamu udah nggak ada. Gue nggak bisa nanya sama gue apa yang nggak bisa kayak gini. Tiba-tiba dari bawah tuh diangkat bapak-bapak, badannya udah putih semua, badannya cuma sisa pakaian, di badannya cuma sisa celana doang, bajunya nggak ada. Ternyata bajunya kesangkut di sana atau gimana gue nggak tahu. Temen gue di bawah ngeliatnya, pandangan terakhir ya pandangan mata yang masih ngeliat gue, terus abis itu lewat. Terus gue langsung teriak gitu kan namanya. Gue bilang, balikin temen gue anjing, balikin. Gitu. Bapak-bapak nahan gue tuh katanya tenaga gue gede banget, tapi waktu itu gue mikirin gue nggak ngeluarin tenaga sebesar itu. And then udah jadi bawa mayatnya segala macamnya. Jadi bawa mayatnya kita ke pemukiman warga lagi kayak di pos gitu, kita makasih. Gue masih harus tetap gimana ya, maksud gue kayak dalam kondisi itu tuh yang gue pikirin waktu itu gimana caranya nyelesain masalahnya gitu. Ya, ngerti. Gue mikir sama temen gue, oke, terakhir pasti kita DO aja gitu. Fuck DO gitu. Kalau perlu kita kakak kelasnya yang di DO, teman-teman kita di kelas jangan ada. Setuju nggak? Setuju Bray. Beberapa orang nggak setuju, tapi gue bilang gue harus setuju. Gue nggak mau dibawa ke kantor polisi. Terus gue diikutin sama warga yang nyertai, and then di mobil polisi juga cerita atau kayak gini. Itu udah gue dibawa segala macamnya, gue tetapan gue kosong, kayak bayangin aja kayak lo tadi baru ketemu teman lo ternyata udah nggak ada sekarang. Udah nggak ya, anjing lo kehidupan secepat ini gitu. Sampai sana ada ibu-ibu, bukan ibu, ya ibu-ibu satu sama teteh-teteh gitu yang ngikutin mobil polisi gue. Ternyata mereka ngevideoin, kayaknya mungkin mau diupload ke SG, IG atau apapun buat viral. Temen gue ngomong, itu ada yang videoin kita dari awal sampai akhir. Ngomongin, gue datang ke teteh, maaf ya, boleh saya lihat fotonya? Kenapa? Saya nggak mau ada rekaman yang tersebar. Kalau misalnya kakak atau ibu sampai nyebarin atau apapun, saya tuntut jalur hukum. Om saya pengacara. Gue bilang kayak gitu. Gue bohong sebenarnya waktu itu, tapi whatever lah anjing. Sampai di isinya terusnya ngobrol-ngobrol gitu. Dia bilang, ya saya juga bukan anak kampung ya. Saya anak kota juga, tapi saya masih di Bandung. Dan di sana bahkan penduduk sekitarnya pun gak berani turun ke bawah karena kuncinya udah meninggal. Korelasinya kebentuk dong, sebelum temen gue meninggal dia tidurin makam
Hmm. Gara-gara teman gue pas cerita pas udah ngomong kondisinya, gimana sih teman? Ya jadi dia pas tidur di makam kuncen dia bilang kan, dia ketawa dulu terus teman gue ini lu tiduran di situ, itu gak boleh segala macam. Nah temen gue di makam kuncen ngomong, nggak apa-apa ini ntar juga gue tidur di sini. Wah, oh anjing ya. Benar gue bilang, iya Bray segala macam. Oh, udah gue, wah udah pelan segala macam. Bapaknya datang, bapaknya sudah meluk gue, maafin ya anjing, anaknya meninggal bapaknya minta maaf ya. Nangis gue nangis, minimal nggak gue dia mati-mati dulu kan. Wah enggak anjing, bapaknya datang minta maaf ya. Ini ntar namanya disensor ya. Maafin ini, maafin anak saya segala macam gini-gini. Wah anjing pecah nangis gue. Udah gitu kan, udah kita pulang segala macam. Berapa kali mungkin cara kita masih suka tahu, kita masih dengar tuh suara-suara kayak teman gue ini manggil gue gitu pas gue lagi jalan gitu sama anak. Terus kayak teman gue dengar kayak, ih tadi kedengeran Jok, apaan gitu. Iya, katanya ada yang ngomong kayak, ini sendalnya. Gimana gue makin gak berinding kan gitu pas pulang. Gue chat lah bapak gue ngaku kayak, ini teman orang meninggal segala macam ya. Oh iya udah, ya kayak ngechat orang tua aja biasa gitu. Gue gak bisa tidur segala macam. Di mimpi itu gue tuh kayak masuk ke infinite void gitu. Cuman ada ya lautan, terus atas itu kayak awan gitu. Ada teman gue ngeliatin gue, muka gue udah mukanya yang udah pucat gitu, bibirnya yang udah sobek gitu. Gue cuma diam, gue gak bisa tidur setiap gue tutup mata, itu yang gue lihat. Setiap gue tutup mata itu yang gue lihat. Until then gue sadar gue gak tidur di sana. Duh, gue sadar kayak anjing gue gak tidur. Akhirnya gue ke pemakaman yang gue nangis kan. And it's not the crucial part, itu bukan part tapi kejadian krusial gitu. Sehabis temen gue meninggal, udah kita tidur apa, udah kita ke makam ya, udah apa makamnya, udah kita pulang ke rumah masing-masing. Kira kan ada 1 harian 2 harian gitu kalau di Islam gitu. Iya ya. Nah, Hari keberapa gue nggak tahu, gue ke rumah dia, gue bawa makanan, gue bawa kayak gue habis minggu waktu itu 300.000 karena beli makanan or everything else kan sebenarnya. Pak ini Pak, kita awalnya tak di foto gue, di kamera gue tuh, di HP gue kata temen gue tuh, Dre kok ini fotonya aneh ya. Gue diam kan, oh ya kok ada monyet ya, monyetnya gede. Temen gue satu orang ya sih, pas kita pergi, pas mau ke atasnya itu, gue juga dengar kayak tanggal pohon itu ada yang main-main terus gitu. Ya mungkin angin gitu, tapi what if it's a monkey gitu, dia bilang. Gue bilang kayaknya nggak mungkin dia ada monyet di sana gitu, soalnya paling kan monyet tengah hutan ya di sana. Kayak satu gitu. Terus kedua kayak sendal yang ada pair ini tuh, sendal yang nggak hilang itu pas ditaruh di rumah hilang beneran gitu ya. Ketiga, ternyata teman gue yang nunggu 3 orang itu di tempat kehilangan sendal itu, ternyata ngelihat kalau misalnya baru ada ayam yang disembelih, kepalanya hilang, darahnya masih segar di sana. Ya, ayam seger. Iya, ya buat tumbal. And then
pas beberapa hari sebelum temen gue meninggal ini juga dia udah ngomong, mah kayak gini gitu, mah ini baju apa, itu bagus banget, oh, ini baju itu kain kafan. Hah, kain kafan ini buat apa, kayaknya buat ini ada orang pakai. Terus dia ngomong ternyata kan mau ya belinya, kalau mau belinya buat itu. Dia bilang masa dari sebelum gue meninggal gak ada tanda-tanda ya, kenapa meninggal di terus yang parah ini ya. Bahas dengan cara seperti ini. Iya, dan itu tuh masih berlanjut sampai 2 bulan 3 bulan, karena seminggu sekali atau 2 minggu sekali eskul yang dia punya gitu, salah satu eskul di sekolah gua dulu, itulah satu orang di eskul ini tuh emang punya tingkat dalam everything else gitu. Gue gak ngerti juga, tapi dia sering bilang ini orang ini, dan gue gak ngerti atau kayak gimana gitu, tapi setiap dia dirasukin atau kayak gimana gitu, kenapa kesannya tuh kayak jagain ini, jagain ini, jagain PR gitu. Sampai gue waktu itu nangis ya sama temen gue datangin waktu itu, gue nangis sampai karena gue udah enough banget gitu sama orang yang namanya kesurupan, apalagi temen gue yang ngakunya punya hewan peliharaan atau everything gitu, karena kayak ini Irfan di sini, ini dia di sini, ini dia di sini, itu udah enough gitu sama hal kayak gitu. Gue tuh sampai kayak gila, temen gue udah meninggal, gak usah kayak gini-gini lagi. Gue nangis anjing ke temen gue gitu, yang cewek itu gitu kan, yang suka kesurupan ini, gue ngomong sama dia. Tapi pas saat temen lu hilang, bukannya lu malah searching atau misalnya lu ngeliat tirainya atau ngeliat ada orang apa enggak gitu, lu malah gaya-gaya jadi sini. Terus habis itu tuh pasca tragedinya tuh masih ngomong kayak arwahnya masih di sana, dia masih di sana segala macam. Gue kan masih beban pikiran ya mungkin. Ya, Tapi gue bilang satu gue bilang ini teman gue bilang, lu masih bilang itu masih di penjara segala macam, ya udah jangan, don't let me know gitu ya. Fuck man ya. Itu sih yang masih jadi plot hole bagi gue sampai sekarang. nah, jadi paling saran untuk orang-orang yang nonton ya, kalau lagi di tempat kayak gitu jangan main-main tuh. Nah, ya maksudnya tetap fokus aja kalau kayak gitu kan, soalnya kan itu kan tempat yang bukan kayak wilayah kita gitu loh. Kan Iya, itu kan teritori kita, bukan satu tempat yang yang kita tahu gitu. Jadi kalau mungkin sarannya jangan jangan aneh-aneh gitu di sana gitu. Boleh datang gitu, tapi yang kayak itu kayak tidurin makam kah atau apa gitu, dan hati-hati aja gitu di sana, soalnya banyak banget possibility yang bakal ada di situ gitu. Jadi kayak jangan sampai ya gitulah, jangan lengah juga di situ, soalnya kan kita nggak akan tahu kan ya apa yang akan ada di sana kan, iya, apakah itu safe atau enggak tuh kita nggak tahu gitu. Dan situasi itu bakal selalu berubah kan, mungkin ada kata mungkin ada kayak mungkin tahu berapa bulan yang lalu di sini itu baik, ini bagus, tapi kita saat sini kan ternyata mungkin tracknya nggak aman gitu. Jadi kata orangnya ya tetap hati-hati aja gitu di situ, jangan jangan terlalu itulah. Emang kita kan itu tujuan healing atau mau senang-senang gitu, tapi jangan lupa juga itu tuh bukan teritori kita gitu. Dan ya misalkan walaupun bukan mistis juga kan, bisa juga misalkan tentang keselamatan, mungkin ada jurang, ada hewan yang berbu itu kayak hewan-hewan yang bahaya gitu bagi keselamatan kita gitu. Ya, kalau kayak gitu ya lebih ke safety aja gitu, jadi kayak gimana cara kamu tuh ngejaga diri kalian gitu gitu ya, ya Bray, ya jangan sampai ini bisa terjadi di kalian juga gitu ya Bray. iya, iya, iya. Sama pokoknya kalau misalnya
gunung terus bawa temen juga gue, terus ngaku gue punya ilmu. Menurut gue jangan dibawa ya, karena kayak gitu kan dulu gue pernah punya pengalaman Gue naik ke juga. gunung nih. Enggak, ini mah memang desperate-nya tuh bukan orang meninggal loh, tapi ini lebih aneh ya sih. Sama ini ya, itu yang saya nggak bisa lihat. Sama kalau misalkan maneh tahu misalkan ada apa gitu, misalkan orang kan sebenarnya ilmu-ilmu gitu ya bisa enggak gitu. Dan menurut orang sih jangan bikin tambah panik gitu kata orang. Menurut kata-kata anda tuh bisa bikin panik orang, dan misalkan satu orang panik semua bakal panik gitu. Dan kalau semuanya panik bakal kerusuhan, dan itu tuh malah possible Iya hal-hal buruk terjadi tuh bakal sangat-sangat banyak gitu. Jadi makanya jangan sampai pak dia kayaknya, misalkan kamu melihat sesuatu yang tidak baik atau ada apa, kasih tahu tapi jangan bikin panik gitu, ngerti nggak Bre? Gitu ya Bre, gitu nggak sih Bre? ya, tapi maksudnya itu yang punya ilmunya itu kan belum ada kayak gimana itu baru yang sama gue. Karena nih terus tadi sama teman-teman sama dua orang teman lain juga, oh di kelasnya ini di Ya kelasnya teh katanya punya ilmu, malah battle sama sama yang punya gunung dia jadi gak tuh. Aisyah, aku mata lihat aja di parah matanya jadi merah. Manusia kenapa sih? Gak tahu. So tiba-tiba battle lagi. Ngomong gitu. Aing pernah sih. Pakai bahasa Sunda kan bisa kan? Ya pokoknya gue pernah ngusir orang ini nantang segala macam ya begini. Udah bingung gue kan ini ngelpon umnya ini. Ini kayak gimana om? Iya dia tuh punya berkah. Kayaknya mau tunggu sana nggak ada. Ini yang ngejagain apa ya ngancam apa kayak gimana? Ini kayak gimana? Saya tahu nggak ini kayak 2 jam kan? Aing udah tangannya Aing nyadari kayak gimana? Bisa bentrok kemananya? Keren kan? Makanya kalau setiap ditanya teh Aing percaya Aing nggak tahu Aing percaya apa enggak. Terus kalau misalnya ada yang nanya tuh kayak ya punya pengalaman buruk emang sangat buruk gitu jadi tapi kan nggak Aing vlogin gitu itu ya itu sih ya, tapi iya di luar dari persetanan itu ya, di gunung atau dimanapun itu ya hati-hati aja sih kata orang. iya iya ini juga waktu itu pernah langsung kena instruktur aku sama si Jerry Iya sih ya, gara-gara ngeliat jangan sampai liburan anda malah menjadi jadi asli jadi kejadian buat anda gitu, jadi malah tragedi iya buat anda. asli itu jangan cuy Apa ya, ya maksudnya jangan sompral, jangan lakuin hal-hal menurut orang ya itu tuh hal-hal tolol gitu, seperti tidurin makam atau apapun itu aneh. iya Dari satu teritori yang bukan maneh, maneh maneh tuh kayak ada saran misalkan jadi ini yain aja gitu maksudnya, ya itu tuh bisa save ke maneh juga gitu. Tapi tapi harus kayak kan misalkan diselesaikan kayak gitu tuh maneh tuh kayaknya tuh harus jaga ini kayak kalau ke gunung itu menurut orang tuh selain kayak fisik yang harus dijaga yang kuat tuh, mental juga harus dijaga sih kata orang. Ini iya iya benar bukan masalah hantunya, tapi kalau saat kondisi mana lelah, badan mana lelah, pikiran tuh bisa kemana-mana. Mana bisa mungkin ngeliat apapun itu gitu. Jadi mana nanti malah nyasar atau apa gitu, kata orang sih gitu. Jangan sampai belum belum apa sok belum ditambah dinginnya gitu kan. ya. benar sih masih banyak pertanyaan sebenarnya di dalam hidup Aing kayak apakah benar yang mengendalikan tubuh si ketua atau teman Aing ini adalah dirinya sendiri saat dari turun gunung itu. Setelah gue cari tahu juga kan kadang kan kuncen kayak gitu kan nyari terus.
kalau hal-hal kayak gitu misalkan sok lanjut. Terus kata kesaksian warga juga udah nggak ada kuncinya gitu. Makanya walaupun sekarang gue cuma nganggap itu sebagai ya udah teman gue udah ngelakuin hal berat gitu, itu satunya hal yang bisa gue jalanin ya hidup gue jalanin dulu gitu. Hidup gue sendiri gitu.